Halo sahabat cerdas, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, dan kita sampai pada pembelajaran ketiga. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Hampir 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Antara pulau satu dengan pulau yang lain disatukan oleh laut. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sahabat cerdas, kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan memiliki dampak terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Apa saja dampak-dampak tersebut? Mari kita pelajari lebih lanjut. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam laut tersebut antara lain ikan, terumbu karang, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, dan transportasi antar pulau. Besarnya potensi sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menunjang kegiatan ekonominya. Berikut ini jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut, misalnya nelayan, petani garam, petani rumput laut, pedagang ikan, pembuat souvenir hasil laut, pemandu wisata, nahkoda kapal, penambang minyak bumi, dan berbagai jenis pekerjaan lainnya. Selain berdampak terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan juga berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Hal ini membuat banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi ini akan melewati dan mampir ke Indonesia. Para pedagang yang mampir dan ada sebagian yang menetap di Indonesia turut membawa adat budaya dari negara asalnya. Lambat laun, adat budaya yang dibawa tersebut akan berbaur, bercampur, bahkan melebur dengan adat budaya asli Indonesia.
Beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan antara lain: komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Terjadinya pembauran, pencampuran, atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu, seperti pecinan dan kampung Arab. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. Terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Namun tidak semuanya berdampak positif. Terdapat juga dampak negatif yang ditimbulkan. Berikut ini dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan. Dampak positif antara lain: Indonesia dilalui jalur perdagangan dunia, kaya akan sumber daya alam laut, memiliki keberagaman budaya, memiliki potensi wisata bahari, dan memiliki keberagaman sumber daya manusia. Sedangkan dampak negatifnya antara lain: tidak meratanya potensi alam, tidak meratanya pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya, sulitnya pengawasan wilayah, rawan terjadi konflik kedaerahan, dan masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa maritim sejak zaman dahulu, bahkan sempat mencapai kejayaan pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Untuk lebih mengetahui kejayaan bahari bangsa Indonesia, mari kita baca bacaan berikut ini. Kejayaan bahari masa lalu. Sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan-temuan situs prasejarah maupun sejarah. Penemuan situs prasejarah di gua-gua Pulau Muna, Seram, dan Arguni yang dipenuhi oleh lukisan-lukisan perahu layar menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan bangsa pelaut. Selain itu, ditemukan kesamaan benda-benda sejarah suku aborigin di Australia dengan benda-benda sejarah yang ditemukan di Pulau Jawa. Penemuan ini menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa kita telah melakukan hubungan dengan bangsa lain yang tentunya menggunakan kapal-kapal layar. Kerajaan Sriwijaya bahkan memiliki armada laut yang besar dan kuat. Armada laut Sriwijaya mampu menguasai jalur perdagangan laut dan memungut cukai atas penggunaan laut. Pengaruh Sriwijaya meliputi Asia Tenggara. Hal ini dibuktikan dengan catatan sejarah bahwa terdapat hubungan erat dengan kerajaan Champa yang terletak di antara Kamboja dan Laos. Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah mampu membangun Candi Borobudur. Pada candi tersebut terdapat relief berupa gambar perahu layar dengan tiang-tiang layar yang kukuh dan menggunakan layar segi empat yang besar. Kerajaan Singosari di bawah kepemimpinan Raja Kertanegara pun juga memiliki armada kapal dagang yang mampu mengadakan hubungan-hubungan dagang lintas laut. Bahkan perkembangan Kerajaan Singosari dianggap sebagai ancaman bagi Kerajaan Tiongkok dengan rajanya Kubilai Khan. Raja Kubilai Khan mengirimkan armada perangnya dan mendarat di Pulau Jawa.
Pada masa itulah, Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit kemudian berkembang menjadi kerajaan maritim yang besar. Kerajaan Majapahit memiliki pengaruh dan kekuasaan yang luas, meliputi wilayah Nusantara. Dengan kekuatan armada lautnya dan didukung oleh kemampuan perang Patih Gajah Mada, wilayah kerajaan Majapahit kian luas. Dengan bukti-bukti sejarah inilah, tidak bisa dielakkan bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia telah ada sejak zaman dahulu. Namun dalam perjalanannya, kejayaan bahari ini mulai mengalami keredupan seiring terjadinya penjajahan Belanda dengan praktik kebaharian kolonialnya. Pada masa kolonial Belanda, masyarakat Indonesia dibatasi berhubungan dengan laut. Misalnya, larangan berdagang selain dengan pihak Belanda. Padahal sebelumnya telah muncul beberapa kerajaan bahari Nusantara. Hal ini mengakibatkan budaya bahari Indonesia memasuki masa suramnya. Pada masa kolonial Belanda, juga terjadi pengikisan semangat bahari bangsa Indonesia. Dikarenakan pemerintah kolonial lebih mementingkan bidang agraris untuk kepentingan mereka dibandingkan dengan bidang kemaritiman. Pemerintahan kolonial menggenjot bidang agraris dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan dagang rempah-rempah mereka dengan negara-negara di Eropa. Ide pokok setiap paragraf pada bacaan kejayaan bahari masa lalu. Paragraf pertama, kejayaan bahari bangsa Indonesia telah ada sejak sebelum kemerdekaan. Paragraf kedua, penemuan situs prasejarah menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan bangsa pelaut. Paragraf ketiga, Kerajaan Sriwijaya memiliki armada laut yang besar dan kuat. Paragraf keempat, Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah mampu membangun Candi Borobudur. Paragraf kelima, Kerajaan Singosari di bawah kepemimpinan Raja Kertanegara memiliki armada kapal dagang yang mampu mengadakan hubungan dagang lintas laut. Paragraf keenam, Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit, kemudian berkembang menjadi kerajaan maritim yang besar. Paragraf ketujuh, kejayaan bahari bangsa Indonesia telah ada sejak zaman dahulu. Paragraf ke-8, pada masa kolonial Belanda, masyarakat Indonesia dibatasi berhubungan dengan laut. Paragraf ke-9, pada masa kolonial Belanda, juga terjadi pengikisan semangat bahari bangsa Indonesia. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu, karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan, seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Persatuan Indonesia. Selain itu, juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung di Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sahabat cerdas, tahukah kalian meskipun terdiri atas 5 sila, namun Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima, dan begitu seterusnya.
Setiap sila yang membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah dan dikurangi. Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat diubah menjadi Trisila atau Ekasila. Berikut ini perilaku yang mencerminkan sila-sila Pancasila. Pertama, pemilihan ketua kelas. Kedua, perayaan hari besar keagamaan. Kemudian gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan menjenguk orang sakit. Sahabat cerdas, tahukah kalian bahwa pada pemilihan ketua kelas tidak hanya mencerminkan sila keempat saja, namun juga sila kelima, ketiga, dan sila kedua. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 1, subtema 3, dan pembelajaran ketiga. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.